Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Endah ya pagi hari ini. Mari kita mulai pembelajaran lagi. Anak-anak sudah siap kan? Silahkan kalian untuk menyiapkan alat-alat tulis kalian. Catat hal-hal yang penting dari pembelajaran kali ini ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, materi kali ini cukup menarik ya. Ibu guru akan memberikan beberapa soal yang langsung dibahas. Tujuannya supaya kalian itu lebih paham terhadap materi tema 5, subtema 1 ya. Jadi ini rangkuman tema 5, subtema 1 ya. Anak-anak bisa belajar banyak dari soal-soal beserta pembahasannya. Mari kita mulai anak-anak. Ya. Soal dan pembahasannya kelas 6 tema 5 subtema 1 tentang wirausaha. Nah, soal yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda kebudayaan? Nah, kalian coba jawab ya. Saling menghargai dan menghormati, tidak membeda-bedakan dan saling bekerja sama ya. Ini bisa dijawab dengan kreativitas kalian sendiri. Yang kedua, tuliskan 3 manfaat keanekaragaman budaya. Ya, keanekaragaman budaya itu ada manfaatnya ya, antara lain sebagai identitas negara, membentuk masyarakat yang toleran dan objek wisata di setiap daerah pemersatu negara. Ya, udah jelas ya. Berikutnya, sebutkan penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, jadi keberagaman itu beraneka ragam. Apa yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia itu? Ya. Jadi keberagaman masyarakat Indonesia itu dikarenakan letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya. Berikutnya, ya. Jelaskan aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya itu apa saja? Coba jelaskan ya. Aspek sosial budaya itu menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan ya. Berbagai perbedaan, baik perbedaan suku, ras, agama, kebudayaan, dan bahasa, sehingga perlu persatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Berikutnya ya. Apa fungsi dari formulir ya? Formulir yang sudah kalian pelajari di pembelajaran yang kemarin itu fungsinya adalah mencari suatu keterangan tertentu atau mencari data ya. Menghimpun data yang sama ya, menyampaikan informasi yang sama kepada beberapa bagian yang berbeda sebagai bukti fisik ya, sebagai dasar petunjuk untuk bekerja. Oke, kita lagi. Hal penting apa yang terdapat dalam formulir ya? Hal yang penting dalam formulir itu adalah ya, nama lengkap, jenis kelamin, tempat datang lahir, alamat. Nah, sekarang mungkin bisa tambah nomor handphone. Nah, ini anak-anak yang kalian pelajari kemarin, kalian juga sudah mengisi ya. Formulir itu penting sekali untuk mengambil data seseorang. Oke, berikutnya. Apa fungsi pencantuman kode pos? Nah, anak-anak mungkin bertanya-tanya ya. Kenapa ya itu dalam menuliskan alamat selalu ditanyakan kode pos ya? Ini coba kalian pelajari dan kalian perhatikan ya. Pencantuman kode pos ini sangat penting untuk mengetahui alamat dengan tepat. Jadi
sangat memudahkan untuk orang mencari alamat gitu ya. Berikutnya yaitu apa logo itu. Nah, logo itu apa ya? Oke, kita lihat ya. Logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Oke, ya. Jelas sekali ya. Berikutnya, ya. Sebutkan bentuk kerjasama ASEAN. Oke, apa saja ya kira-kira? Wah, banyak sekali nih anak-anak. Kerjasama dalam bidang ekonomi, kerjasama dalam bidang sosial dan budaya, kerjasama di bidang politik dan keamanan. Ya. Contohnya yang bidang ekonomi itu misalnya apa ya? Menciptakan kesatuan ekonomi kawasan ya. Kerjasama dilakukan mencakup bidang perindustrian, perdagangan, dan pembentukan kawasan perdagangan bebas di ASEAN. Itu di bidang ekonomi ya. Kalau di bidang sosial dan budaya ya, itu meliputi apa saja? Ya, bidang kebudayaan ya, penerangan, pendidikan ya, lingkungan hidup. Kemudian ilmu, pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, banyak sekali anak-anak, ketenaga kerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan ya. Ini ada lagi pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, serta peningkatan administrasi dan kepegawaian publik. Wah, banyak sekali ya di bidang sosial dan budaya. Berikutnya ya, kalau di bidang politik itu contohnya adalah untuk menciptakan keamanan ya, keamanan, stabilitas dan perdamaian khususnya di kawasan ASEAN di dunia pada umumnya. Banyak sekali kerjasama yang dijalin oleh anggota-anggota negara ASEAN ya. Ini memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkup ASEAN. Oke, sekarang apa peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Apa ya kira-kira ya? Oke, kita lihat ya. Indonesia sepakat mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA ya. Melalui tarif preferensi afektif bersama, Indonesia masuk menjadi anggota APEC. Ikut mensukseskan visit ASEAN Year 1992 di Aceh ya. Dibangun industri pupuk urea ASEAN ya. ASEAN menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN Indonesia sebagai markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan ASEAN, menyediakan tenaga kerja ke Malaysia. Ya, inilah kerjasama di bidang ekonomi ya, sebagai kawasan yang menyatakan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA ya. Anak-anak bisa mencari informasi lebih lanjut di buku maupun di internet. Berikutnya, arti dari lambang bendera ASEAN adalah, ini coba kalian juga sudah belajar ya, itu bendera ASEAN atau logo ASEAN ya, yang melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis ya. Jadi adapun lambang ASEAN itu berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning ya. Itu masing-masing itu mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Kalian bisa membaca ya, biru itu lambangnya menggambarkan apa, kemudian kuning itu apa, putih apa, kalian bisa membaca ya. Ini sebenarnya adalah untuk simbol ini merupakan simbol kemakmuran, ikatan rumpun padi yang menjadikan harapan para tokoh pendiri ASEAN itu adalah persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Jadi
Kalau lingkaran itu melambangkan kesatuan ASEAN. Ya. Ya, menarik ya anak-anak, kita membahas satu persatu. Lalu sebutkan ciri-ciri brosur. Apa ya? Ini ya, kita lihat ya. Umumnya memiliki pesan yang tunggal. Tujuannya menginformasikan produk kepada masyarakat luas. Hanya sekali diterbitkan ya. Dibuat semenarik mungkin, didistribusikan secara tersendiri. Desainnya menarik dan isinya jelas. Ya, bagus ya. Lalu apa itu embalase? Ya, embalase itu adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik ya, pemberitahuan tentang informasi ya, tentang produk tersebut ya. Oke, itu namanya embalase ya. Jadi kalian nanti bisa mencari contoh-contoh di sekitar kalian ya. Lalu apa bedanya dengan spanduk? Kalau spanduk itu adalah reklame yang memuat informasi reklame komersial atau non komersial yang dibuat secara ringkas ya, secara ringkas. Padat dan jelas, menggunakan kain dan jenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai ya. Anak-anak perhatikan ya, pelajaran saat ini adalah tentang soal dan pembahasan. Ini mempermudah kalian jika nanti menjawab soal-soal. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu sebutkan sifat-sifat magnet ya, memiliki gaya tarik, memiliki dua kutub ya, dua buah kutub, kutub utara dan selatan. Kutub senama tolak menolak ya, kutub tidak senama tarik menarik ya. Kutub senama itu tolak menolak, kalau tidak senama itu tarik menarik ya. Memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Kemudian magnet dapat menarik benda-benda tertentu ya. Kita dijelaskan kutub magnet. Bagaimana nih kutub magnet ini? Ya, kutub magnet itu mempunyai ciri-ciri tertentu ya. Setiap magnet itu memiliki ya, dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah yang disebut dengan magnet ya. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Oke, kita lanjutkan. Lalu berikan contoh benda yang tidak ditarik oleh magnet. Yang bisa ya. Berikan contoh benda yang bisa, maksudnya bisa ditarik oleh magnet. Contohnya jarum, seng, paku, kunci pintu, dan gunting ya. Ya anak-anak, itu tadi pembelajaran dari Bu Indah. Pembahasan tema 5, subtema 1. Ini Bu Guru sajikan untuk mempermudah kalian dalam pembelajaran. Jadi kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh agar kalian apabila mendapatkan masalah dengan hal-hal tersebut bisa menjawab dengan tepat. Oke, anak-anak, saya kira pembelajaran Bu Guru hari ini cukup ya. Kita akhiri dengan doa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Kita ikuti video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa anak-anak.